Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Abi Alif. Materi yang akan insya Allah kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang sholat sunnah, baik yang dikerjakan secara berjamaah maupun secara munfarid atau sendiri. Sebelumnya kita awali dulu, mengapa kita membutuhkan amalan sunnah? Apakah tidak cukup hanya dengan melaksanakan sholat wajib? Tentu tidak. Karena kita tidak pernah tahu apakah sholat wajib kita, amalan-amalan wajib kita itu sudah kita kerjakan dengan benar, sehingga membuat amalan wajib kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, maka kita tetap memerlukan yang namanya amalan-amalan sunnah. Apa tujuannya? Untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan amalan kita yang wajib. Jadi mengapa kita harus sholat sunnah? Tentu untuk melengkapi atau menyempurnakan sholat wajib kita. Sholat sunnah berjamaah kita bahas pertama. Ada 5 macam sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan, dan sholat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi 5 sholat ini yang memang harus dikerjakan secara berjamaah, tidak boleh dilaksanakan sendirian. Sholat Id kita sudah sering melakukan setiap tahun. Hampir setiap tahun kita lakukan. Karenanya Abi yakin sudah paham semua bagaimana caranya. Kita skip yang sholat Id, kita bahas sholat yang memang mungkin masih terasa asing bagi kita. Kita langsung menuju ke sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Sholat istisqa itu adalah sholat sunnah berjamaah yang dilakukan untuk memohon diturunkannya hujan, atau sholat minta hujan. Sholat istisqa sebaiknya dilakukan di lapangan terbuka. Ya, jadi bukan di masjid, tetapi sebaiknya di lapangan terbuka. Seperti sholat Id ya, di lapangan sebaiknya. Yang bertindak sebagai imam pada sholat istisqa sebaiknya pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Pemimpin tertingginya apa? Misalnya suatu desa melaksanakan sholat istisqa. Pemimpin tertinggi di desa itu apa? Kepala desa. Maka kepala desanya yang harusnya menjadi imam. Kalau di kota, siapa? Wali kota. Seharusnya wali kota. Di provinsi, gubernur. Harusnya gubernur. Sampai tingkatnya suatu negara, maka yang menjadi imam adalah presidennya. Sebaiknya seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan sholat sunnah istisqa? Caranya mudah dan tentu tidak asing bagi kita, karena caranya itu sama seperti melakukan sholat Id. Ya, jadi dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama diawali dengan 7 kali takbir, dan rakaat kedua diawali dengan 5 kali takbir. Jadi sama persis cara melakukannya dengan sholat Id. 2 rakaat, masing-masing rakaat takbirnya di rakaat pertama ada 7 kali, dan di rakaat kedua ada 5 kali. Setelah sholat, khatib menyampaikan khutbah seperti sholat Jumat. Jadi ada khutbahnya, 2 kali khutbah, yang mana pada khutbah pertama diawali dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan di khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Mengapa harus istighfar? Mengapa harus membaca astaghfirullahaladzim sebanyak itu? Ada 9 kali, ada yang 7 kali. Karena sholat sunnah istisqa, selain kita meminta diturunkan hujan, sholat sunnah istisqa ini juga sebagai bentuk taubat kita, sebagai bentuk memohon ampunnya kita atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Karena boleh jadi Allah tidak menurunkan hujan karena kita, hamba-hambanya ini, selalu gemar sekali berbuat dosa. Karenanya Allah hukum kita dengan tidak menurunkan hujan.
Makanya kita perlu beristighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menurunkan hujan untuk kita. Kemudian ada sholat gerhana. Sholat gerhana ada dua, yaitu sholat gerhana bulan atau sholat khusuf pakai H, pakai kho ini, dan ada sholat gerhana matahari atau sholat kusuf. Jadi ada khusuf, ada kusuf. Tolong dibedakan, jangan sampai tertukar. Kalau gerhana bulan itu khusuf pakai kho, sementara gerhana matahari itu sholat kusuf. Kalau di tulisan Latinnya ada yang pakai H, ada yang tidak pakai H. Bagaimana cara melakukan sholat gerhana? Nah, ini agak berbeda caranya dengan sholat pada umumnya ya. Oke, sebelum melakukan sholat, kita dianjurkan terlebih dahulu untuk mengamati gerhana yang terjadi, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi sebelum kita sholat, berangkat ke masjid, kita dianjurkan untuk memperhatikan dulu fenomena gerhana itu. Dianjurkan mengamati terlebih dahulu. Mengapa begitu? Sebagai bentuk syukur kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan gerhana itu fenomena alam. Fenomena alam itu merupakan bentuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Manusia tidak mampu melakukan itu. Karenanya kita, ya sebelum sholat kita amati dulu, kita kagumi dulu fenomena gerhana ini. Sholatnya dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ya, jadi sholat sunnah gerhana ini hanya 2 rakaat. Pada masing-masing rakaat membaca Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Ya, jadi 1 rakaat Al-Fatihahnya 2 kali. Nah, makanya tadi habis sampaikan agak sedikit berbeda. Berarti kalau 2 rakaat total ada 4 Al-Fatihah. Ya, rakaat pertama 2 Al-Fatihah, rakaat kedua 2 Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, setelah amin, dianjurkan membaca surat yang panjang. Ya, jadi kalau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gak masuk di sini. Karena itu kan pendek. Jadi dianjurkan membaca surat yang panjang. Apa surat paling panjang yang kira-kira kita hafal? Ya, surat apa? Al-Mulk, Al-Waqiah, atau Al-Kahfi, Al-Baqarah kalau memang hafal ya. Kalau imamnya hafiz Quran, monggo baca surat yang panjang. Tapi jangan terlalu panjang juga deh, kasihan makmumnya. Nah, karena Al-Fatihahnya 2 kali, maka rukunya juga 2 kali di masing-masing rakaat. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, ruku, kemudian bangun dari ruku atau i'tidal, baca Al-Fatihah lagi. Baca surat yang panjang lagi, ruku yang kedua, i'tidal, baru kemudian sujud. Ya, jadi Al-Fatihahnya 2 kali, rukunya 2 kali di masing-masing rakaat. Jadi kalau di total semuanya Al-Fatihah 4 kali, ruku 4 kali. Ya. Nah, setelah selesai sholat, khatib berkhutbah seperti sholat Jumat. Khutbahnya isinya apa? Ya, tentang ungkapan syukur kita terhadap fenomena alam yang terjadi ini. Nah, ini tata cara sholat gerhana biar nggak bingung nih. Jadi perhatikan dari kiri ke kanan ya. Nomor 1, membaca niat dan takbiratul ihram. Jadi niat, saya niat sholat gerhana. Gerhana apa? Gerhana matahari. Misalnya, usolli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau ingin menghafal kalimat Arabnya, monggo. Kalau memang tidak, nggak apa-apa, karena niat itu memang di dalam hati sebetulnya. Setelah niat, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian boleh kalau mau membaca doa iftitah, kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Setelah takbiratul ihram, lanjut membaca Al-Fatihah seperti sholat biasa ya, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang panjang. Dan untuk imam suaranya dikeluarkan ya, jadi tidak membaca dalam hati untuk imam, tetapi harus dijahar, harus dikeluarkan suaranya.
Kemudian setelah membaca surat yang panjang, kita ruku. Ya, sampai sini masih seperti sholat pada umumnya, ruku. Kemudian bangun dari ruku atau i'tidal, kembali membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat yang panjang dalam Al-Quran. Kemudian ruku lagi, bangun dari ruku lagi atau i'tidal, baru kemudian melakukan sujud. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya sama seperti sholat pada umumnya nih ya. Setelah sujud, kemudian duduk iftirash, kemudian sujud lagi, bangun dari sujud dan melakukan sama seperti rakaat pertama. Ya, jadi bedanya hanya di masing-masing rakaat membaca Al-Fatihah dan rukunya itu 2 kali. Membaca Al-Fatihah, ruku 2 kali ya. Membaca Al-Fatihah, membaca surat yang panjang, ruku dan i'tidalnya 2 kali. Itu saja bedanya. Kemudian setelah di rakaat kedua diakhiri dengan membaca tasyahud akhir dan salam. Kalau bingung praktiknya nanti kita nonton ya, video pelaksanaan sholat gerhana, karena akan lebih mudah memang kalau kita memakai contoh langsung. Baik sholat istisqa maupun sholat gerhana nanti kita nonton videonya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian, tidak berjamaah ya. Ya, semua sholat sunnah boleh dikerjakan secara munfarid atau sendirian kecuali sholat yang 5 tadi ya. Kecuali sholat id, kecuali sholat istisqa dan sholat gerhana. Selain 5 sholat ini boleh dikerjakan secara sendirian. Ada banyak sekali sholat sunnah munfarid, ada sholat rawatib ya, qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat tahiyatul masjid, sholat yang kita lakukan ketika memasuki masjid. Sholat istikharah, sholat ketika kita bingung mau memilih mana yang terbaik ya. Kemudian ada sholat hajat ketika kita ada keinginan atau kebutuhan yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat taubat, memohon ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Sholat duha yang sudah rutin sering kita lakukan. Sholat tahajud, sholat di malam hari, dan juga ada sholat ba'da wudu atau sholat setelah wudu. Dan masih ada beberapa sholat sunnah yang lain, tetapi Abi masukkan yang ini saja yang mungkin rutin atau umum untuk kita kerjakan ya, karena sehari-hari kita mungkin terbiasa melakukan sholat sunnah munfarid yang ada di dalam daftar ini. Sholat tarawih kok nggak muncul ya? Ya, sholat tarawih harusnya di bagian mana? Di sholat sunnah berjamaah atau di sholat sunnah munfarid? Harusnya di sholat sunnah berjamaah ya, karena kita akan melakukan tarawih berjamaah, tarawih dan witir. Tapi kok nggak muncul ya? Karena sholat tarawih itu boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh juga dikerjakan secara munfarid. Ya, jadi sholat tarawih dan dilanjut witir itu boleh berjamaah, boleh munfarid. Afdolnya memang untuk laki-laki dikerjakan secara berjamaah. Tetapi kalau di masjid ya, afdolnya yang lebih baik. Jadi kalau tarawih dan witir bagi laki-laki lebih baik dikerjakan secara berjamaah di masjid. Tetapi kalau bagi perempuan sebaiknya dikerjakan di rumah. Karena sebaik-baik sholat bagi perempuan itu di rumah. Kenapa di rumah bukan di masjid bagi perempuan? Karena kalau perempuan ke masjid, dia khawatirkan nanti akan menimbulkan fitnah. Fitnah maksudnya seperti apa? Ya nanti laki-laki yang sholat ke masjid niatnya bukan taraweh, tetapi apa? Tetapi melihatin perempuan-perempuan itu tuh. Ya, jadi tolong dipahami baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita lebih giat dan menambah semangat untuk melakukan amalan-amalan sunnah khususnya sholat sebagai penyempurna amalan wajib kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.